Kaisar Naga Abadi Chapter 881 Bahasa Indonesia. 881 Bab 881 Clearing. Di tablet Jade, angka di belakang nama Tianyun terus melonjak, sepertinya tidak mampu menghentikan Luming. Ketika Luming mencapai level ke-20, penguasa yang berada di peringkat di belakangnya adalah yang tercepat. Mereka baru melewati level ke-12. Perbedaannya terlalu besar. Orang-orang lain di sekitar alun-alun tutup mulut. Mereka yang mengatakan bahwa Luming hanya mengandalkan penilaiannya juga tutup mulut. Bagaimana dia bisa menghancurkan formasi begitu cepat hanya dengan mengandalkan penglihatannya? Bahkan mereka sendiri tidak mempercayainya. Sial, menjijikkan. Di tengah kerumunan, matahari terbit menderu-deru karena marah. Paragon lain yang telah dipukuli oleh Luming sebelumnya juga memiliki ekspresi jelek. Jumlah level yang telah diselesaikan Luming masih meningkat pesat. Tidak lama kemudian, Luming berhasil menembus level 24 dan bergegas ke level 25. Pada level ini, kecepatan Luming akhirnya sedikit melambat. Hal ini membuat banyak orang menghela nafas lega. Jika kecepatan Luming dalam memecahkan susunan masih segila sebelumnya, mereka akan benar-benar meragukan apakah Luming masih manusia. Menjadi lebih lambat adalah hal yang normal. Meski sedikit lebih lambat, mereka akan merasa jauh lebih nyaman. Di dalam segudang formasi pagoda, terdapat gurun pasir. Luming berdiri di tengah gurun. Angin kencang bersiul, meniup gurun dan memenuhi udara dengan pasir dan debu. Setiap butir pasir bersinar dengan cahaya, seolah-olah setiap butir pasir telah dibentuk dengan suatu formasi. Kesulitan memecahkannya cukup tinggi. Mata Luming berkilauan. Pasir liar tak berujung muncul di matanya. Bus. Dan EBSP, suara mendesing. Jari-jarinya bergerak, dan ribuan hantu muncul di angkasa. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya lahir dari ujung jarinya, mengalir ke segala arah dan menghilang ke dalam debu. Baru saja, Jimai membutuhkan waktu 1 jam penuh untuk melewati level 25. Namun 10 menit kemudian, angin kencang berhenti dan gurun menghilang. Luming muncul di lantai 26. Luar biasa, kata Jimai, matanya dipenuhi kejutan. Favorit surga lainnya, seperti Yantong, Mengjia, dan Haming, terkejut. Mereka semua telah mencapai level 25 dan tahu betapa sulitnya itu. Namun, Luming hanya menggunakan 10 menit untuk melewatinya. Itu sangat menakutkan. Aku ingin tahu berapa level yang bisa dicapai Tianyun. Seseorang bertanya. Tidak ada yang mengatakan apapun, bahkan mereka yang sebelumnya suka berkomentar. Kuncinya adalah pernyataan mereka sebelumnya tentang Luming tidak pernah akurat. Mereka juga tersipu dan malu. Beraninya mereka mengutarakan pendapatnya dengan mudah. Mereka mungkin akan ditampar wajahnya oleh Luming lagi. Lebih baik menonton dengan tenang. 26, 27. Segera, Luming telah melewati level tersebut dan melampaui Jimai, yang sebelumnya berada di posisi pertama. Apalagi waktu yang dia gunakan jauh lebih singkat dibandingkan Jimai. Namun, hal ini tidak berhenti. Tantangannya terus berlanjut. 30, 31, 32, 33. 2 jam kemudian, Luming telah menyelesaikan level 33 dan memasuki level 34. Itu 3 level terakhir. Saya mendengar bahwa 3 level terakhir sangatlah sulit. Bahkan 13 Zonzi lainnya belum mampu melewatinya. Yang terkuat berhenti di level 35. Itu benar. Meski hanya level menengah, namun kesulitan 3 level terakhir juga sangat menakutkan. Saya memperkirakan paviliun awan surgawi akan berhenti paling banyak di tingkat 35. Saat orang banyak berdiskusi, beberapa orang mau tidak mau mengutarakan pendapatnya. Pada saat itu, kelompok orang terakhir telah keluar. Luming adalah satu-satunya di menara formasi yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, Bai Cixue berhasil mencapai lantai 25, yang merupakan pencapaian yang luar biasa. Bakat Bai Cixue luar biasa, jika tidak, dia tidak akan diterima sebagai murid oleh Bai Sijin, pemimpin sekte dan mahaguru. Semua orang menunggu dalam diam. Dalam sekejap mata, 1 jam telah berlalu. Dia bergerak. Tianyun telah menerobos. Tiba-tiba seseorang berseru. Angka di belakang nama Luming telah berubah menjadi 35.
Langkah ke-35. Ini sudah menjadi rekor ahli kebanggaan surga terkuat di generasi ini. Di pagoda yang tak terhitung jumlahnya, cahaya bersinar dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Sebuah formasi besar muncul, membentuk pancaran pedang menakutkan yang menebas Luming. Masing-masing lampu pedang ini dapat dengan mudah membunuh keberadaan di puncak alam samudera spiritual tingkat 9. Dan di sini, ada ratusan bilah yang bersinar. Tentu saja, jika seseorang terkena cahaya pedang di sini, mereka tidak akan mati. Mereka hanya akan gagal melewati level tersebut dan dipindahkan. Luming maju beberapa langkah dan jari-jarinya bergerak cepat. Rune muncul satu demi satu, membentuk susunan besar. Perisai muncul dan memblokir lingkungan Luming. Sinar pedang diblokir oleh perisai. Kemudian, Luming mulai melangkah maju dan membentuk barisan. Dia mencari kelemahan dari susunan besar dan mulai memecahkannya. Namun, formasi pada level ini sepertinya tidak ada habisnya. Setelah satu rusak, yang lain akan muncul. Luming terus-menerus menuliskan rune dan terus memecahkannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Waktu berlalu dengan lambat. 2 jam kemudian, tidak ada susunan baru yang muncul. Luming berhasil menyelesaikan level 35 dan muncul di level 36. Saat ini, dunia luar sedang gempar. Luming sebenarnya telah melewati level 35 dan memasuki level 36, memecahkan rekor generasi ini. Tentu saja, 13 zonzi lainnya belum menyelesaikan tingkat menengah dari semua formasi pagoda selama bertahun-tahun. Catatan yang mereka tinggalkan semuanya berasal dari beberapa tahun yang lalu. Jika tidak, 13 zonzi, yang menduduki peringkat 100 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas, pasti akan mampu melewati tingkat kesulitan menengah dari pagoda 1000 formasi. Sekalipun mereka kuat, mereka masih bisa melewatinya. 3 jam berlalu, dan di tablet giok, nama Tianyun bersinar cemerlang, memancarkan cahaya kemasan. Ini berarti Luming telah menyelesaikan level tersebut. Gelombang sorakan yang mengejutkan dan teriakan ketidakpercayaan meletus dari penonton. Luming benar-benar telah menyelesaikan levelnya. Apakah tulisan daunnya juga begitu menakutkan? Atau apakah penglihatannya sudah begitu menakutkan sehingga dia bisa menemukan kelemahan formasi secara akurat? Pagoda 1000 formasi bersinar dengan cahaya keemasan dan Luming diteleportasi. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Luming. Pada saat ini, beberapa orang sudah menunjukkan ekspresi kekaguman. Di babak kedua, tidak diragukan lagi, Luming menjadi yang pertama. Kemudian, Meng Chong mengumumkan nama-nama orang yang lolos babak kedua. Totalnya ada 200 orang. Dari lebih dari 1.500 orang, hanya 200 orang yang berhasil maju. Sisanya tersingkir. Tingkat eliminasinya sangat tinggi. Sekarang, 200 orang yang lolos akan melanjutkan ke babak ketiga. Babak ketiga akan menjadi pertarungan kekuatan. Meng Chong mengumumkan. Lalu, dia melambaikan tangannya. Di tengah alun-alun batu giok putih, prasasti bersinar, dan cincin pertempuran kuno perunggu besar muncul. Kemudian, Meng Chong mengumumkan peraturannya. Babak ketiga adalah ujian kekuatan secara keseluruhan. Formasi, boneka, jimat prasasti, dan senjata roh semuanya bisa digunakan. Namun, ada satu hal. Jimat prasasti harus dibuat oleh penggunanya. Pemenangnya akan maju dan yang kalah akan tersingkir. Hingga 3 teratas terpilih, mereka akan diberi kesempatan untuk berkultivasi di observatorium. Adapun siapa yang akan melawan siapa, itu sepenuhnya terserah Meng Chong. Sekarang, siapapun nama yang saya panggil akan naik panggung. Meng Chong mengumumkan sambil mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Semangat semua orang terangkat. Tianyun. Meng Chong memanggil nama depannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 882 Bahasa Indonesia. 882 Matahari terbit yang suram. Jantung semua orang berdetak kencang. Mereka tidak menyangka Meng Chong akan memanggil Tianyun terlebih dahulu. Luming juga tercengang. Dia tidak menyangka menjadi orang pertama yang naik panggung. Namun, dia tidak peduli. Tidak peduli peringkat apa yang dia naiki di atas panggung. Luming bergerak dan bergegas ke ring pertempuran. Matahari terbit. Kemudian, Meng Chong melaporkan nama lain. Kerumunan terdiam, dan kemudian mereka semua menunjukkan senyuman aneh.
Meng Chong adalah orang pertama yang membiarkan Luming bertarung melawan matahari terbit. Ini jelas disengaja. Sudut mulut Luming membentuk senyuman. Agung Meng Chong ini sangat menarik. Di tengah kerumunan, mata Sunrise berkedip-kedip. Dia melangkah ke udara dan berjalan ke ring pertempuran. Tian Yun, meskipun kamu telah melewati level 36 dari Pagoda 1000 Formasi, aku kira kamu melakukannya dengan mengandalkan seni bela diri, kan? Bisakah kamu menerobos dengan prasasti Daomu? Kamu mendekati kematian. Suri berkata dengan dingin sambil menatap Luming dengan tatapan dingin. Mata orang-orang di sekitar alun-alun batu giok putih berkedip-kedip. Menurutku perkataan Sunrise masuk akal. Itu benar. Di Pagoda 1000 Formasi, tidak ada yang bisa melihat bagaimana Tian Yun Si menerobos formasi. Mungkin dia berhasil menerobos dengan kekuatan seni bela diri. Seni bela dirinya memang sangat menakutkan. Ya, seni bela diri juga bisa menghancurkan susunan. Mengapa saya tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Mungkin itu benar. Maka tidak terlalu mengesankan dia melewati level ke-36. Bagaimanapun, kekuatan seni bela dirinya sangat kuat. Jika 13 Zonzi lainnya menantang tingkat kesulitan menengah dari Pagoda 1000 Formasi, mereka akan mampu melewatinya dengan cepat. Diskusi di sekitar mereka semakin keras. Banyak orang yang memasang tatapan curiga. Mereka semua mengira Luming mengandalkan kekuatan seni bela diri untuk menyelesaikan Pagoda 1000 Formasi level 36. Hanya melihat, bagaimanapun, seni bela diri tidak dapat digunakan di ronde ketiga. Anda hanya bisa mengandalkan Dao Prasasti. Kita akan segera mengetahui apakah Dao awan surgawi itu kuat atau tidak. Tidak buruk, hanya melihat. Beberapa orang lebih rasional dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Di arena pertarungan, matahari terbit tersenyum puas saat melihat perkataannya telah menimbulkan kecurigaan semua orang dan menyebabkan mereka menyangkal semua pencapaian Luming. Tian Yun, ayo bertarung murni dengan prasasti Dao. Saya akan memberitahu Anda bahwa kesalahan Anda adalah memukul saya terakhir kali. Aku akan membayarmu kembali 10 kali lipat. Matahari terbit mengertakkan gigi. Selama proses ini, ekspresi Luming sangat tenang. Dia riang seolah dia tidak peduli sama sekali. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Jika sudah selesai, mari kita mulai. Yang lain masih ingin bersaing. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Dari nada bicaranya, sepertinya dia tidak peduli dengan terbitnya matahari. Karena kamu sangat ingin dianiaya, aku akan memenuhi keinginanmu. Matahari terbit berkata dengan dingin. Lalu, dia melangkah maju. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sebuah arai akan muncul di ring pertarungan. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin formasi besar muncul di ring pertempuran. Formasi besar ini memadatkan api yang mengerikan dan melonjak menuju Luming. Bang! Luming maju selangkah dan tanda menyebar dari bawah kakinya. Mereka tampak hidup dan berenang menuju barisan yang diatur oleh matahari terbit. Puff! Puff! Formasi susunan Sunrise seperti gelembung. Dengan letupan, itu menghilang. Api yang memenuhi langit juga lenyap. Ini, apa yang terjadi? Matahari terbit kaget. Dia lalu meraung dan melambaikan tangannya. Di darat, formasi lain muncul. Namun, formasi itu baru muncul di tengah jalan ketika Luming mengambil langkah ringan ke depan. Formasi yang baru saja muncul dari matahari terbit menghilang dengan kepulan. Sunrise berteriak dengan marah dan terus menuliskan susunannya. Namun, Luming mengambil langkah ringan lagi dan susunan Sunrise juga muncul di tengah jalan sebelum menghilang. Mustahil. Mata matahari terbit merah. Dia meraung dan terus mengatur susunannya. Api energi mental biru di antara alisnya menari dengan liar. Namun, Luming tidak berekspresi. Dengan tangan di belakang punggung, dia berjalan dengan santai di tanah seolah sedang berjalan-jalan di halaman. Dengan setiap langkah yang diambilnya, formasi yang setengah terbentuk oleh matahari terbit akan runtuh dan menghilang. Sungguh metode yang brilian untuk menghancurkan formasi. Setiap kali matahari terbit mencoba menuliskan suatu formasi, Tian Yun akan dapat secara akurat melihat kelemahan formasinya dan menghancurkannya. Seorang lelaki tua berambut putih mengelus janggutnya dan menganggukkan kepalanya berulang kali dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Banyak orang mengenalinya sebagai sesepuh sekte jimat. Dia adalah penulis tingkat 8 dan sangat kuat.
Karena alkemis level 8 telah berbicara, tidak ada kesalahan. Banyak orang tersentak, mata mereka penuh kejutan. Memikirkan bahwa Tianyun akan mampu melihat kelemahan formasi matahari terbit bahkan sebelum itu selesai, atau bahkan mungkin hanya setengah dari proses penulisannya. Ini sungguh menakutkan. Jika itu adalah formasi lengkap, masih masuk akal jika bisa melihat kelemahannya. Tetapi agar sebuah formasi dapat menemukan titik lemahnya sebelum ia tertulis sepenuhnya dan bahkan sebelum ia dapat menampilkan dirinya sepenuhnya, cara kerjanya masih belum diketahui. Bahkan tidak jelas prasasti apa yang ingin dituliskan oleh pihak lain. Ini terlalu mengerikan. Selain itu, Lu Ming dapat dengan mudah mengambil langkah maju dan dengan cepat mematahkan susunan matahari terbit. Pengendaliannya terhadap api energi mental sungguh luar biasa. Ini merupakan tamparan bagi wajah matahari terbit. Sebelumnya, bukankah matahari terbit mengatakan bahwa Lu Ming menggunakan seni bela diri untuk memecahkan susunan pagoda yang tak terhitung jumlahnya? Sekarang, Lu Ming akan membiarkan dia melihat apa yang harus dia gunakan untuk memecahkan susunannya. Apakah itu dao bela diri atau dao prasasti? Saat ini, wajah Sunrise memerah. Dia berteriak terus-menerus. Setiap kali dia setengah menulis susunannya, Lu Ming akan memecahkannya. Perasaan itu terlalu tidak nyaman. Seolah-olah dia mempunyai kekuatan tetapi tidak dapat menggunakannya. Setiap kali dia setengah jalan, dia harus menahannya. Dia hampir muntah darah. Pada akhirnya, dia meraung marah dan mundur dengan cepat. Dengan lambaian tangannya, 9 boneka besar muncul dan membentuk formasi pertempuran, menyerang Lu Ming. Lu Ming mencibir dan maju selangkah. Tiba-tiba, tulisan padat muncul di tanah. Sebuah formasi besar muncul dan 9 pedang tempur terkondensasi. Dengan satu tebasan, 9 boneka matahari terbit itu dipotong menjadi 2. Di saat yang sama, formasi lain muncul di bawah kaki Sunrise. Tanaman merambat beterbangan dan melilit matahari terbit. Kemudian, formasi itu bersinar, dan satu demi satu kepalan mengembun dan bergegas menuju matahari terbit. Tidak, tidak, aku mengaku kalah. Tidak, teriak matahari terbit, tapi sudah terlambat. Tinju yang tak berujung menenggelamkannya. Hanya jeritan melengkingnya yang terdengar di ring pertarungan. Ketika tinju menghilang dan formasi disembunyikan, matahari terbit tergeletak menyedihkan di ring pertempuran. Tubuhnya penuh luka dan wajahnya bengkak seperti kepala babi. Tidak ada yang bisa mengenalinya. Melihat penampilan Sunrise yang menyedihkan, banyak orang merasa kedinginan. Jantung bumi. Penggunaan api energi mentalnya telah mencapai inti bumi. Menakjubkan. Itu masih alkemis kelas 8. Dia mengelus jenggotnya dan berbicara dengan penuh kekaguman. Apa, Tianyun sebenarnya telah mencapai kondisi hati? Petik 2. Banyak orang yang sangat terkejut. Hanya ada satu langkah antara menit dan hati, namun perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Selain 13 kandidat Zonzi, hanya Jimai, Yan Tongtong, Meng Jia, dan Hu Ming yang telah mencapai kondisi supremasi hati. Sekarang, ada Tianyun yang lain. Kaisar Naga Abadi Chapter 883 Bahasa Indonesia. 883 Bab 883 Maju. Sekarang, tidak ada yang ragu bahwa Lu Ming telah menggunakan seni bela diri untuk membersihkan menara formasi yang tak terhitung jumlahnya. Penglihatannya terlalu menakutkan dan dia bisa dengan mudah melihat kelemahannya. Lebih jauh lagi, kendalinya terhadap api energi mental telah mencapai ranah hati. Mungkin, dia benar-benar bisa melewati level 36. Bukankah ini terlalu mengejutkan? Dao bela diri Tianyun begitu menakutkan, dan bahkan dao prasastinya pun begitu menakutkan. Bagaimana yang lain bisa bertahan? Mata Jimai, Yan Tonghua, Meng Jia, dan Ha Ming berubah serius. Kali ini, mungkin Tianyun akan menjadi lawan yang tangguh. Haha, lumayan, lumayan. Di langit, Du Songjue, Bai Sijin, dan yang lainnya mengangguk dan tertawa. Sepertinya si kecil ini masih menyimpan dendam. Bai Sijin tertawa. Yang dia maksud adalah kejadian di mana Lu Ming memukulkan matahari terbit ke kepala babi. Inilah yang harus dilakukan pria sejati. Ketika pihak lain menindas Anda, tentu saja saya harus melawan. Menurutku Lu Ming adalah tipeku. Pantas saja anak ini bisa menyebabkan perang di 9 naga.
Du Songjue mengelus janggut seputih saljunya dan tertawa. Sejak mereka mengetahui bahwa Lian Chang dibunuh oleh Kaisar Bela Diri Di Yi, Du Songjue dan yang lainnya dari Sekte Boneka telah menyerah pada gagasan untuk bergabung dengan pihak Kaisar Bela Diri Di Yi. Yang bisa mereka pikirkan sekarang hanyalah bagaimana cara melawan Kaisar Bela Diri Di Yi. Oleh karena itu, pendapat Du Songcheng tentang Lu Ming telah banyak berubah. Dia tentu saja berharap Lu Ming akan menjadi sekuat mungkin. Akan lebih baik jika Lu Ming bisa memimpin Sekte Jimat-Jimat untuk melawan Kaisar Bela Diri Di Yi di masa depan. Itu benar. Namun, susunan Lu Ming adalah tentang tinju. Dari mana dia mempelajarinya? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang susunan seperti itu? Petik 2. Bai Sijin bertanya dengan bingung. Formasi itu mengepal, dan itu tidak terlalu kuat. Seolah-olah itu khusus digunakan untuk memukuli orang. Mereka telah hidup selama ribuan tahun dan belum pernah melihat formasi seperti itu. Namun, mereka segera menemukan jawabannya. Karena kamu sedang mencari masalah, aku hanya bisa memenuhi keinginanmu. Ini adalah formasi yang saya buat 2 hari lalu. Ini cukup efektif, bukan? Lu Ming berjalan ke depan matahari terbit dan tersenyum. Lu Ming telah menguasai banyak sekali prasasti dari Dandan. Semua susunan terdiri dari prasasti. Lu Ming tidak melakukan apapun selama 2 hari terakhir dan telah menyusun susunan seperti itu. Itu sangat efektif bila digunakan untuk menghajar orang. Di langit, Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya tercengang saat mereka saling memandang. Ternyata, susunan ini dikembangkan oleh Lu Ming dan khusus digunakan untuk menghajar orang. Pada saat yang sama, mereka juga sangat terkejut karena Lu Ming benar-benar dapat mengembangkan susunannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan dengan landasan yang sangat kuat. Mata Sunrise sangat bengkak hingga dia tidak bisa membukanya. Dia menggerakkan tubuhnya dengan sekuat tenaga, penuh ketakutan terhadap Lu Ming. Tianyun memenangkan pertarungan ini, Meng Chong mengumumkan. Lu Ming tersenyum dan turun dari arena pertarungan. Seseorang naik dan membantu matahari terbit dari arena pertempuran. Kerja bagus, Tianyun. Bai Cixue begitu bersemangat hingga wajahnya memerah, dan dia mengepalkan tinjunya. Kompetisi berlanjut. Meng Chong memanggil nama dan mereka mulai bertarung 1 lawan 1. Lu Ming berdiri di bawah dan melihat kering pertarungan. Lu Ming telah melihat banyak pertarungan antar prajurit, tapi dia jarang melihat pertarungan antar master prasasti. Lu Ming memperhatikan dengan penuh minat saat dia melihat semua jenis formasi berkedip dan boneka menerkam. Cukup menarik. Meng Chong sepertinya melakukan ini dengan sengaja. Favorit surga tingkat dewa mulai menjauh satu sama lain dan tidak bertabrakan satu sama lain. Tak lama kemudian, giliran Bai Cixue. Lawan Bai Cixue tidak kuat, jadi dia menang dengan mudah. Setelah sehari semalam, ke-200 orang itu telah menyelesaikan pertempuran mereka, hanya menyisakan 100 orang. 100 orang berikutnya terus bertarung berpasangan, dan Meng Chong memilih mereka. Kali ini, Lu Ming berada di antrian paling belakang. Saat naik panggung, lawannya langsung mengaku kalah. Orang ini tidak sekuat matahari terbit, tapi matahari terbit dengan mudah disalahgunakan oleh Lu Ming. Tentu saja, dia segera mengakui kekalahan untuk menghindari penghinaan lebih lanjut. Dengan sangat cepat, 50 teratas lahir. Bai Cixue tidak maju. Dia bertemu dengan seorang master dan gagal. Selanjutnya adalah kompetisi untuk maju dari 50 besar ke 25 besar. Mereka yang mampu menduduki peringkat 50 besar semuanya adalah para jenius di antara para jenius. Di antara mereka, ada lebih dari 30 orang jenius tingkat dewa, sedangkan sisanya adalah orang jenius semu dewa. Kompetisi berlanjut. Kali ini, lawan Lu Ming adalah keajaiban tingkat dewa. Namun, dia dengan cepat dikalahkan oleh formasi secepat kilat Lu Ming. Ketika penggunaan api energi mental seseorang telah mencapai tingkat akhir jantung, kecepatan seseorang dalam menuliskan susunannya terlalu cepat. Di sisi lain, Jimai, Yan Tonghua, Meng Jia, dan Ha Ming juga berhasil memenangkan kompetisi tersebut dengan telak. 25 teratas telah lahir. Yang tidak terduga adalah beberapa jenius tingkat dewa telah dikalahkan oleh beberapa wajah baru. Tidak diragukan lagi, wajah-wajah baru ini adalah para jenius baru yang telah bangkit dan semuanya sangat kuat. Selanjutnya, ada 25 orang.
Saya akan memilih Jimai untuk langsung masuk 4 besar. 24 orang yang tersisa akan bertarung berpasangan hingga 3 yang terakhir akan bertarung dengan Jimai untuk memperebutkan 3 besar. Apakah Anda mempunyai keberatan? Petik 2. Saat ini, suara Meng Chong bergema di seluruh area. Tidak ada objek. Saya tidak keberatan. 24 orang lainnya ikut serta. Jimai terlalu kuat, dia pasti akan kalah jika melawannya. Lebih baik membiarkannya maju secara langsung agar mereka tidak bertemu dengannya terlebih dahulu. Yang lain tentu saja setuju. Kali ini, kekuatan Jimai diakui sebagai yang nomor 1. Baiklah, karena kalian semua sudah setuju, maka Jimai tidak perlu berkompetisi untuk saat ini. Selanjutnya, 12 besar akan berasal dari 24 besar. Yan Tong akan melawan Gao Lu. Meng Chong mengumumkan. Yan Tongtong terbang dan lawannya adalah seorang wanita cantik. Dia juga seorang jenius tingkat dewa. Yan Tongtong berasal dari sekte boneka dan pandai mengendalikan boneka. Gao Lu berasal dari sekte jimat dan pandai membuat jimat prasasti. Gao Lu mengeluarkan 6 gulungan prasasti kelas 9 LV6. Mereka bersinar dengan segala jenis lampu, ada yang untuk perlindungan, ada yang untuk menyerang, dan ada yang untuk menjebak musuh. Dengan lambaian tangannya, Yan Tongtong memanggil 12 boneka. Masing-masing dari 12 boneka itu bukan di kelas 9 LV6, melainkan kelas 10. Tingkat ke-10 dari tingkat ke-6 telah melampaui alam samudera spiritual tingkat ke-9 dan setara dengan lingkaran besar alam samudera spiritual. Itu juga bisa dianggap sebagai alam embrio roh setengah langkah. Gulungan prasasti dan boneka sangat mirip dengan klasifikasi binatang iblis dan berhubungan dengan seni bela diri. Kekuatan seorang inscriber tidak ada hubungannya dengan pembagian api energi mental. Itu terutama bergantung pada formasi yang ditorehkan, jimat prasasti yang dikuasainya, boneka yang dikuasainya, dan sebagainya. Yan Tongtong, misalnya, mengendalikan 12 boneka kelas 10 LV6 secara bersamaan. Itu setara dengan 12 ahli alam roh laut sempurna yang menyerang bersama. Selain itu, dia telah membentuk formasi, dan kekuatannya sangat menakutkan. Yan Tongtong, peringkat 115 dalam daftar 1000 talenta teratas, memiliki kekuatan yang menakutkan. Boneka kuat itu dengan mudah merobek pertahanan dan serangan para golem dan mengalahkan mereka. Setelah itu, Meng Jia dan Haming melakukan hal yang sama. Mereka menunjukkan kekuatan luar biasa dan mengalahkan lawan mereka, masuk 12 besar. Tianyun versus Feng Tai. Suara Meng Chong terdengar. Lu Ming melangkah maju. Saat dia melihat lawannya, sudut mulutnya membentuk senyuman. Feng Tai, peringkat 183 dalam daftar 1000 talenta teratas, sangat kuat. Dia juga ahli kebanggaan surga yang telah dipukuli olehnya terakhir kali. Feng Tai memandang Lu Ming dengan ekspresi jelek. Dia telah dipukuli oleh Lu Ming sebelumnya dan dia kehilangan banyak muka. Kaisar Naga Abadi Chapter 884 Bahasa Indonesia. 884 Bab 884 Kontrol Balik. Namun, Feng Tai tidak memprovokasi Lu Ming seperti yang dilakukan matahari terbit. Dia telah melihat dengan jelas apa yang terjadi pada matahari terbit. Dia agak takut pada Lu Ming. Tianyun, tidak mudah bagimu untuk mengalahkanku. Saya tidak percaya bahwa prasasti Dao Anda sekuat itu. Feng Tai berkata dengan suara rendah. Lakukan gerakanmu, kamu akan tahu begitu kamu mencobanya. Lu Ming tersenyum tipis. Feng Tai tidak berkata apa-apa. Dia melambaikan tangannya, dan 12 boneka raksasa muncul di depannya. Ini adalah 12 serigala raksasa. Tubuh mereka benar-benar hitam, dan memancarkan aura yang kuat. 6 di antaranya berada di peringkat ke-10 level 6, dan 6 lainnya berada di puncak peringkat ke-9. Masing-masing tingginya 5 meter dan panjang 10 meter. Mereka tampak seperti 12 monster raksasa. Kedua-belas boneka serigala raksasa tersebut membentuk formasi besar. Mereka meraung dan menerkam Lu Ming, menyebabkan arena pertarungan bergemuruh hebat. Feng Tai ini seharusnya menyalakan 7 lampu pikiran di setiap tingkat. Hati Lu Ming tergerak. Seorang penulis biasa dapat mengendalikan 1 atau 2 boneka, dan itu sudah sangat mengesankan. Feng Tai bisa mengendalikan 12 boneka kuat pada saat bersamaan, dan dia bahkan bisa membentuk barisan besar. Kekuatan pikirannya harus sangat kuat,
jauh melebihi kekuatan penulis biasa. Pada saat yang sama, penguasaannya terhadap api energi mental pasti telah mencapai puncak alam halus. Jika tidak, dia akan merasa sangat sulit untuk melakukannya. Di masa lalu, suku-suku yang ditemui Luming di dunia bawah tanah hanyalah pengetahuan dangkal yang diwariskan Lian Chang kepadanya. Dia tidak memahami hakikat ilmu tersebut. Selain itu, orang-orang di dunia bawah tanah memiliki bakat yang terbatas dan api energi mental mereka tidak kuat. Kontrol mereka terhadap api energi mental juga sangat dangkal. Biasanya mereka hanya bisa mengendalikan satu boneka. Dibandingkan dengan paragon dari sekte jimat-jimat, mereka jauh lebih rendah. Luming meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum tipis saat dia melihat kedua belas boneka yang sedang menyerangnya. Dia tidak memanggil boneka untuk melawan musuh, dia juga tidak mengeluarkan gulungan prasasti. Apa yang Tianyun coba lakukan? Mungkinkah dia akan mengandalkan formasi sementara untuk melawan formasi pertempuran boneka Feng Tai? Bagaimana ini mungkin? Menuliskan formasi dalam sekejap tidak mungkin, levelnya sangat tinggi. Tidak apa-apa menggunakannya melawan musuh dengan perbedaan kekuatan yang besar, tapi terlalu berlebihan jika menggunakannya melawan formasi pertempuran boneka Feng Tai. Sulit untuk mengatakannya. Tianyun telah mencapai ranah, batas jantung, dan kecepatan menulisnya tidak ada bandingannya. Dia mungkin bisa menuliskan beberapa formasi kuat dalam sekejap untuk melawan formasi pertempuran boneka Feng Tai. Melihat situasi ini, banyak orang mulai berdiskusi. Saat boneka itu hendak mencapai Luming, dia mengambil langkah ringan ke depan. Sebanyak 12 formasi muncul di tanah. Formasinya bersinar, dan sesosok manusia mengembun. Luming. Semua sosok yang diringkas oleh susunan itu adalah sosok Luming, yang persis sama dengannya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Formasi macam apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Aku bahkan belum pernah mendengarnya, apalagi melihatnya. Seseorang berseru. 12 sosok Luming muncul di samping 12 boneka itu. Dalam sekejap, mereka bergegas menuju boneka-boneka itu dan mengulurkan telapak tangan untuk menamparnya. Merusak. Feng Tai mengeluarkan raungan pelan saat dia mengendalikan bonekanya untuk menyerang kedua belas sosok itu. Bang, bang, bang. Kedua belas angka itu sangat rapuh. Setelah dipukul oleh wayang tersebut, mereka langsung roboh. Namun, sebelum Feng Tai bisa tersenyum, sosok yang roboh itu berubah menjadi rune yang menyebar pada kedua belas boneka tersebut, membentuk formasi dan memasuki tubuh boneka tersebut. Saya tidak peduli trik apa yang Anda mainkan, ambillah ini. Feng Tai menggeram dan mengendalikan boneka itu untuk terus menerkam Luming. Kali ini, Luming berdiri di atas ring pertarungan dengan tangan di belakang punggung. Dia benar-benar tidak bergerak sama sekali, bahkan kakinya pun tidak. Apa yang Tianyun ini coba lakukan? Dia tidak bergerak sama sekali. Apakah dia mencari kematian? Atau apakah kamu berencana untuk mengaku kalah? Pada jarak sedekat itu, sudah terlambat baginya untuk membentuk formasi untuk melawan. Apakah dia benar-benar menyerah dalam persaingan? Apakah dia tahu kalau dia bukan tandingan Feng Tai? Lingkungan sekitar dipenuhi dengan keributan. Tianyun, lawan. Di bawah panggung, Bai Cixue berteriak dengan ekspresi khawatir. Mengaum, boneka serigala raksasa itu melolong dan mengacungkan cakarnya yang tajam, mencoba meraih Luming. Sudah berakhir, Tianyun ini sudah selesai. Aku tidak tahu apa yang merasukinya, tapi dia tidak melawan, juga tidak mengaku kalah. Seseorang berteriak kaget, Luming tidak mengaku kalah. Feng Tai bisa terus menyerang. Di langit, Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya juga menatap arena pertarungan tanpa berkedip. Mata mereka dipenuhi keraguan. Mereka tidak tahu apa yang direncanakan Luming. Jika kamu berpura-pura menjadi misterius, maka kamu akan dikalahkan. Mata Feng Tai dipenuhi kegilaan dan sedikit kegembiraan. Dia akhirnya bisa membalas dendam atas apa yang terjadi terakhir kali. Saat cakar boneka serigala raksasa hendak mendarat di Luming, kedua belas boneka serigala raksasa itu tiba-tiba berhenti dan membeku di depan Luming. Apa yang sedang terjadi? Jangan bilang Feng Tai menunjukkan belas kasihan. Pasti itu masalahnya. Feng Tai pasti menghentikan boneka itu ketika dia melihat bahwa Tianyun tidak dapat melawan waktu. Semua orang menebak. Namun, mereka tidak melihat bahwa ekspresi Feng Tai menjadi sangat aneh.
Itu dipenuhi dengan kebingungan, keheranan, dan bahkan keterkejutan. Mengaum, 12 boneka serigala raksasa itu melolong dan berbalik satu demi satu. Mereka berdiri di depan Lu Ming dan memandang Feng Tai yang berada di seberang mereka. Banyak orang yang bingung. Tampaknya ini tidak benar. Pergi. Saat ini, Lu Ming berbicara. Kemudian, 12 boneka serigala raksasa itu meraung dan menyerang Feng Tai. Mustahil. Feng Tai meraung tak percaya. Cahaya biru di antara alisnya berkedip-kedip, dan api energi mental menari-nari dengan liar. Namun, dia menemukan bahwa dia telah benar-benar kehilangan kendali atas ke-12 boneka tersebut. Seolah-olah hubungannya dengan ke-12 boneka itu telah terputus. Dia terkejut. Ledakan, ledakan, ledakan. 12 boneka besar melangkah ke panggung pertempuran dan menerkam ke arahnya. Dia meraung dan melambaikan tangannya, menuliskan formasi di tanah. Cahaya menyala dan formasi muncul. Sayangnya, kuku besi wayang tersebut tak mampu lagi dihentikan. Dalam sekejap, formasi yang dia tulis hancur, dan cakar besar boneka serigala raksasa itu menyambar Feng Tai. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Feng Tai berteriak. Cakar boneka serigala raksasa itu berhenti di atas kepala Feng Tai. Semua orang di sekitar melihat pemandangan ini dengan kaget. Ini, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana boneka Feng Tai bisa dikendalikan oleh Tian Yun? Aku tidak tahu. Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Mungkinkah formasi yang diukir Tian Yun sebelumnya, formasi yang memadatkan 12 tubuh yang sama dengannya, itulah formasi yang mengendalikan boneka Feng Tai? Apa, sebenarnya ada formasi seperti itu di dunia? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Ada keributan di sekitar. Banyak orang tidak bisa mengendalikan emosinya dan mengumpat. Kuncinya adalah pemandangan itu terlalu aneh dan menakjubkan. Ini, formasi macam apa ini? Di langit, Bai Sijin dan Du Songjue saling memandang dengan bingung. Mereka belum pernah mendengar formasi seperti itu sebelumnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 885 Bahasa Indonesia. 885 bab 885 melawan Haming. Tuan Lian Chang tidak pernah menyebutkan formasi seperti itu. Jika ada formasi seperti itu, dia akan mewariskannya. Kata Du Songjue. Yang lain mengangguk setuju. Tampaknya Lu Ming tidak hanya memperoleh warisan Grandmaster Liao Chang, tetapi dia juga mengalami pertemuan kebetulan lainnya. Bai Sijin menghela nafas. Formasi ini sangat memukau, namun pengaruhnya tidak sebesar yang Anda kira. Itu sepenuhnya bergantung pada api energi mental yang kuat dan formasi untuk memutus hubungan antara lawan dan boneka dan mengambilnya untuk digunakan sendiri. Api energi mental Lu Ming jauh lebih kuat daripada api Feng Tai, itulah sebabnya dia mampu melakukannya. Du Songjue merenung dan berkomentar. Matanya tajam, dan tebakannya cukup dekat. Tentu saja, Lu Ming telah mempelajari susunan ini dari Dandan. Seperti yang Du Songjue katakan, dibutuhkan energi mental yang jauh lebih kuat dari pihak lain untuk bisa melakukannya. Jika energi mentalnya lebih lemah atau mirip dengan pihak lain, itu tidak akan mungkin terjadi. Namun, selain ahli bela diri tertinggi seperti Du Songjue, bagaimana orang biasa bisa melihat kedalaman di dalamnya? Tentu saja, mereka sangat terkejut. Meng Chong juga tertegun sejenak sebelum dia mengumumkan, Tian Yun memenangkan pertempuran ini. Kerumunan menjadi gempar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang menang seperti ini. Mengaum. Ke-12 boneka serigala raksasa itu menggeram dan berbalik untuk berjalan menuju Lu Ming. Tunggu sebentar, Tian Yun, bonekaku, bisakah kamu mengembalikan bonekaku kepadaku? Feng Tai berteriak, milikmu. Anda pasti salah. Boneka-boneka ini jelas milikku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memanggil mereka dan melihat apakah mereka peduli padamu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Aku. Feng Tai tergagap untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya memerah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, boneka ini aslinya milikku. Semua orang melihatnya. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah piala? Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak mengambilnya kembali? Lu Ming menatap Feng Tai dengan tatapan tidak ramah. Mengaum. Ke-12 boneka itu menggeram dan menatap Feng Tai dengan mata dingin.
Mereka memamerkan giginya seolah siap menerkam kapan saja. Feng Tai sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Lu Ming tersenyum. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan kedua belas boneka itu ke dalam cincin penyimpanannya. Hati Feng Tai sangat sakit hingga hampir berdarah. Kedua belas boneka, terutama 6 boneka di kelas 10 tingkat 6, sama kuatnya dengan boneka di alam samudera spiritual yang luar biasa. Mereka juga kebal dan tidak takut. Dalam sebuah pertempuran, mereka bahkan lebih kuat dari seorang pejuang di alam lautan spiritual yang luar biasa. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Dia telah membayar mahal untuk mendapatkannya, dan hatinya berdarah. Harga gulungan prasasti dengan kualitas yang sama tidak bisa dibandingkan dengan harga boneka. Gulungan prasasti lebih mudah dibuat karena hanya dapat digunakan sekali sebelum menghilang. Sedangkan untuk wayang golek, bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Proses pembuatannya sangat rumit dan bahan yang dibutuhkan banyak. Jimat-jimat itu sangat berharga dan harganya jauh lebih tinggi daripada jimat prasasti dengan kualitas yang sama. Hatinya sakit. Lu Ming sedang dalam suasana hati yang baik dan dia keluar dari arena pertarungan. Banyak orang memandang Lu Ming dengan iri dari segala arah. Di sisi lain, Yan Tongtong dan paragon lain dari sekte boneka tampak muram. Mereka berpikir jika mereka bertemu Lu Ming nanti, mereka tidak dapat menggunakan boneka itu lagi, atau mereka akan menderita kerugian besar. Dengan cara ini, Lu Ming berhasil masuk 12 besar. Kompetisi berlanjut, dan dengan sangat cepat, 12 besar semuanya lahir. Setelah istirahat sejenak, mereka melanjutkan persaingan untuk menentukan 6 besar. Kali ini, lawan Lu Ming adalah favorit surga lainnya dari sekte boneka. Orang ini sangat kuat dan peringkatnya lebih tinggi dari Feng Tai. Namun, dia gemetar ketakutan saat menghadapi Lu Ming. Dia bahkan tidak berani mengeluarkan bonekanya dan hanya menggunakan formasi prasasti untuk melawan Lu Ming. Dia terutama takut Lu Ming akan mengambil boneka itu. Seberapa kuatkah seorang inscriber yang ahli dalam dalang jika dia hanya menggunakan formasi dan bukan wayang? Dengan lambaian tangannya, 12 boneka serigala raksasa yang diperolehnya dari Feng Tai menyerbu ke depan. Dengan bantuan formasi Lu Ming, mereka dengan mudah mengalahkan si jenius. Pria itu sangat sedih. Dia mengambil jurusan dalang tetapi dia tidak bisa menggunakan boneka. Tidak hanya itu, dia juga dikepung dan dipukuli oleh boneka Lu Ming. Dia sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Ada orang lain yang juga mengalami depresi berat. Itu adalah Feng Tai. Ini adalah bonekanya dan digunakan oleh Lu Ming untuk melawan musuh. Persaingan Lu Ming unik dan tidak intens sama sekali. Sebaliknya, pertandingan lainnya berjalan sangat intens. Cahaya yang menyilaukan di panggung pertarungan membuka mata banyak orang. Dengan sangat cepat, 6 besar juga diumumkan. Tidak mengherankan, Yan Tongtong, Meng Jia, Hu Ming, Lu Ming, dan 2 keajaiban lainnya berhasil masuk 6 besar. Selanjutnya, tiba waktunya untuk 3 besar. Setelah masuk 3 besar, mereka berempat bersama Jimai akan bersaing memperebutkan 3 besar, yang sekaligus menjadi kuota masuk tanah observasi surga. Banyak orang yang bersemangat karena dalam pertandingan ini, Lu Ming, Yan Tonghua, Meng Jia, dan Hu Ming harus melawan setidaknya 2 orang. Mereka berempat adalah favorit surga yang bisa mengendalikan api energi mental mereka. Mereka telah berkultivasi hingga batas hati dan jelas lebih kuat dari yang lain. Ayo lanjutkan. Pertandingan pertama, Tianyun versus Hu Ming. Meng Chong mengumumkan dengan keras. Penonton kaget lalu bersorak kencang. Tianyun versus Haming. Ini menarik. Kali ini Haming adalah kuda hitam terbesar, namun Tianyun juga bisa dikatakan sebagai kuda hitam. Ini karena dia hanya menampilkan dao bela diri yang kuat sebelumnya, dan tidak ada yang mengira dao prasastinya sekuat ini. Dalam pertarungan antara 2 kuda hitam, siapa yang lebih kuat? Apalagi Haming berasal dari sekte jimat. Dia tidak takut dengan susunan Lu Ming yang bisa memotong boneka orang lain. Bus, bus, keduanya terbang ke ring pertarungan. Tolong, awan langit Zonzi. Haming sangat sopan. Dia sedikit mengangguk dan menyapa Lu Ming. Dia memanggil Lu Ming sebagai Zonzi. Ini adalah salah satu dari sedikit orang di sekte jimat yang menyapa Lu Ming seperti ini. Silakan, Lu Ming mengangguk dan menangkupkan tinjunya.
Haming adalah orang pertama yang bergerak, dan tanda muncul di tanah. Seketika, beberapa formasi bersinar, dan api merah mengembun menjadi pedang yang melayang di depan Haming. Pada saat yang sama, cahaya bersinar di depannya, dan total 15 gulungan prasasti melayang di sekelilingnya. Gulungan prasasti dibuka satu per satu. Beberapa gulungan itu untuk perlindungan, membentuk perisai api. Beberapa dari mereka membentuk naga api. Bus, mengaum, pedang api dan naga api menyerang Luming. Api yang sangat kuat, mata Luming berbinar, baik itu formasi atau rune yang ditulis oleh Haming, semuanya adalah api. Terlebih lagi, suhu apinya sangat tinggi. Luming merasa bahwa itu tidak kalah dengan api surgawi ungu ekstrim yang dikembangkan oleh keluarga Wang. Terlebih lagi, meskipun seorang pembuat prasasti tidak memahami hakikat alam langit dan bumi, setiap prasasti sesuai dengan dao agung langit dan bumi. Mereka diperoleh dari alam, sehingga susunan yang dituliskan oleh seorang penulis adalah alami dan membawa esensi alam langit dan bumi. Haming telah menggunakan formasi untuk menuliskannya, dan api yang dinyalakannya sangat menakutkan. Bang! Bang! Luming menginjak kakinya dan susunan biru muncul di tanah. Kaisar Naga Abadi Chapter 886 Bahasa Indonesia. 886 memasuki 4 besar. Susunan yang dituliskan Luming berbeda dengan susunan Haming. Sebagian besar formasi yang ditulis Humingming berwarna merah tua, sedangkan formasi Luming berwarna biru. Raungan naga bergema saat naga banjir biru terkondensasi dari formasi biru. Ia menerkam ke arah pedang Haming dan naga banjir api, saling bentrok. Untuk sesaat, suara gemuruh terus berlanjut, dan arena pertarungan dipenuhi kabut putih. Susunan yang ditulis Luming semuanya tentang air. Serangan yang mereka lancarkan semuanya berhubungan dengan air. Luming menghentakkan kakinya dan melambaikan jarinya. Di arena pertempuran, formasi muncul satu demi satu. Ada pedang air, tombak air, naga banjir, dan harimau yang terbentuk dari air. Mereka menerkam Haming. Haming juga terus-menerus menuliskan formasi, dan pada saat yang sama, dia menggunakan jimat untuk melancarkan serangan yang kuat. Tentu saja Haming hanya menembakkan api yang berkobar-kobar. Itu adalah pertarungan antara air dan api. Tianyun ini telah belajar banyak hal. Formasi yang dia tulis tadi jelas tidak ada hubungannya dengan air. Ada elemen lain. Itu benar. Tianyun ini sungguh menakjubkan. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dan tidak hanya dao bela dirinya yang kuat, namun dao prasastinya juga menakjubkan. Kita semua meremehkannya. Itu benar. Dengan bakatnya, dia memenuhi syarat untuk menjadi calon Zonzi. Lumayan. Seorang penulis sebenarnya sama dengan seorang pejuang. Mereka juga punya preferensi. Prasasti dan formasi yang mereka kuasai juga bias terhadap tipe tertentu. Misalnya, Hamid lebih cenderung menembak, jadi formasi yang dia ukir semuanya bertipe api. Beberapa orang lebih menyukai air, es, petir, dan sebagainya. Selain itu, formasinya seperti teknik seni bela diri. Banyak dari mereka yang diturunkan secara pribadi, dan tidak semua orang bisa mengolahnya. Itu seperti keterampilan rahasia. Api energi mental seperti esensi sejati seorang pejuang, sedangkan formasinya seperti teknik bela diri. Pergi. Luming mengeluarkan boneka yang diperolehnya dari Feng Tai. Dengan lambaian tangannya, 12 boneka meraung dan menyerang Haming. Saat dia mengendalikan boneka, Luming juga menuliskan formasinya. Banyak orang tercengang. Luming mengendalikan 12 boneka pada saat yang sama dan masih bisa menuliskan formasi terus-menerus tanpa melambat. Ini sedikit menakutkan. Seberapa kuat energi mental Luming? Mata Haming berubah serius. Dengan lambaian tangannya, tumpukan gulungan prasasti muncul di depannya. Api energi mentalnya menyebar dan terus mengaktifkan gulungan prasasti. Serangan dilancarkan ke Luming dan para bonekanya. Selain itu, gulungan prasasti Haming semuanya berada di LV6 dan LV10, yang sangat kuat. Luar biasa, keduanya sangat luar biasa. Kekuatan Tianyun dan Haming sudah setara dengan Yan Tonghua dan Meng Jia. Itu benar, salah satu dari mereka memiliki kekuatan untuk masuk 3 besar. Bahkan banyak generasi tua yang mengangguk kaget. Di bawah panggung, Jimai, Yan Tonghua, dan Meng Jia semuanya memiliki tatapan serius di mata mereka.
Jika air tidak berfungsi, tambahkan es. Bibir Luming membentuk senyuman. Dia melambaikan jarinya dan sebuah arai muncul. Suhu turun dengan cepat. Pedang es yang tak terhitung jumlahnya muncul dan ditembakkan ke arah Haming. Tangan Luming bergerak semakin cepat. Semakin banyak susunan muncul di arena pertempuran dan semakin banyak serangan. Pedang es yang lebat sudah mulai menekan serangan Haming. Dengan tambahan 12 boneka, Haming sudah dirugikan. Cepat, ini terlalu cepat. Bagaimana kecepatan pembentukan prasasti Tian Yun bisa begitu menakutkan? Jauh melampaui Haming. Tingkat budidaya Tian Yun lebih tinggi dari Haming. Tian Yun setidaknya telah mencapai tahap tengah, batas hati. Itu menakutkan. Dia hanya seorang alkemis peringkat 6, tapi dia sudah berada di tahap tengah, batas hati. Itu luar biasa. Semua orang kagum. Pada saat ini, ring pertempuran dipenuhi dengan cahaya putih dan udara dingin yang seolah mampu membekukan udara. Haming tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saya mengaku kalah. Haming tiba-tiba berteriak. Tangan Luming bergerak dan dia melambai lagi. Arai di ring pertempuran menghilang. Haming terengah-engah, energi mental menyala di antara alisnya berdenyut saat dia merasakan gelombang kelelahan. Dia telah menghabiskan energi mentalnya dalam pertempuran tadi, dan dia tidak bisa lagi melanjutkan pertarungan. Di sisi lain, Luming tenang dan tenang. Seolah-olah pertempuran besar tadi tidak menghabiskan banyak energinya. Kekuatan dan semangat Sky Cloud Zonzi sama-sama mengesankan. Haming terkesan. Haming tersenyum dan menangkupkan tangannya. Kamu juga sangat kuat. Saya menang karena keberuntungan. Luming berkata sambil tersenyum. Pertempuran ini, Tian Yun menang. Pertarungan selanjutnya, Yan Tong versus Zhang Xin. Meng Chong mengumumkan. Semua orang bersemangat dan menyaksikan pertandingan berikutnya. Yan Tong adalah favorit surga dari Sekte Boneka, dan Zhang Xin juga merupakan favorit surga dari Sekte Boneka. Keduanya sangat kuat, dan pertarungannya sangat intens. Di arena pertarungan, sekelompok besar boneka sedang bertarung satu sama lain. Namun, pada akhirnya, jiwa Yan Tong menjadi lebih kuat, dan api jiwanya juga lebih kuat. Dia mengendalikan lebih banyak boneka dan mengalahkan Zhang Xin. Lalu, giliran Meng Jia. Meng Jia juga terpilih dari Sekte Boneka, dan menang dengan mengendalikan pasukan boneka. Begitu saja, 3 teratas pun lahir. Mereka adalah Luming, Yan Tong, dan Meng Jia. Dengan Jimai, mereka berempat terkuat. Keempat orang itu saling mengukur. Mereka hanya perlu melenyapkan satu orang lagi dan mereka bisa mendapatkan tempat di observatorium. Kalian berempat akan bertarung secara bergiliran dan diberi peringkat sesuai dengan hasil pertarungan kalian. Meng Chong mengumumkan. Lu Ming mengangguk. Biasanya ranking spesifiknya akan diatur seperti ini. Itu adalah cara yang paling adil. Dalam hal ini, setiap orang harus bertarung dalam 3 ronde, satu melawan 3 ronde lainnya. Pertarungan pertama, Tian Yun versus Yan. Selanjutnya, Jimai versus Meng Jia. Meng Chong mengumumkan. Begitu dia selesai berbicara, suasana adegan itu benar-benar tersulut. Pertarungan terakhir akhirnya akan dimulai. Luming dan Yan Huan naik ke panggung pada saat yang sama dan berdiri berhadapan. Menurut kalian siapa yang akan menang jika Tian Yun dan Yan menjadi satu? Saya kira itu adalah Tian Yun. Tian Yun memiliki formasi yang mampu menekan wayang. Pada saat yang sama, Tian Yun sendiri sangat kuat. Fakta bahwa dia mampu mengalahkan Haming sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Aku pikir juga begitu. Di antara mereka berempat, hanya Jimai yang bisa melawan Tian Yun. Yan Tong dan Meng Jia mungkin lebih lemah dari dia. Orang-orang di sekitar mereka mulai berdiskusi. Namun, tidak ada lagi yang berani meremehkan Luming. Sejak dimulainya kompetisi, Luming telah membuktikan dirinya. Tian Yun, meskipun formasimu aneh, pasti ada keterbatasannya. Tidak mungkin bagimu untuk memutuskan hubungan antara lawanku dan boneka itu begitu saja dan mengambilnya untuk digunakan sendiri. Tidak mudah bagimu untuk mengalahkanku. Kata Yan Tong. Matanya dipenuhi semangat juang yang kuat. Jelas sekali, seorang jenius seperti dia tidak akan mengaku kalah begitu saja. Kita akan tahu setelah pertempuran. Lu Ming terkekeh. Baiklah, ayo bertarung. Yan Tong melambaikan tangannya,
dan 15 boneka muncul di depannya. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat, dan mereka semua berada di kelas 10 LV6. Yantong mampu mengendalikan 15 boneka kelas 10 LV6 secara bersamaan, yang sangat menakutkan. 15 boneka kelas 10 tingkat 6 menerkam Luming pada saat yang bersamaan. Arena pertarungan bergemuruh dan momentumnya mengejutkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 887 Bahasa Indonesia. 887 menghancurkan kekuatan spiritual. Ada senyuman tipis di wajah Luming. Dia melihat ke-15 boneka dengan ekspresi tenang. Boneka itu semakin dekat dengan Luming. Banyak orang yang melihat Luming di arena pertarungan. Mereka tahu bahwa Luming akan menggunakan jurus itu lagi. Apakah teknik itu masih efektif melawan asimilasi penampilan? Mata semua orang tertuju padanya. Sebentar lagi, mereka akan tahu. Saat boneka itu berada beberapa meter dari Luming, dia mengambil langkah maju dan 15 formasi muncul di tanah. Dengan kilatan cahaya, 15 sosok yang persis seperti Luming muncul. Saat mereka muncul, mereka menerkam ke-15 boneka itu. Bang! Bang! Begitu suatu sosok bersentuhan dengan wayang, maka sosok tersebut akan meledak seperti balon dan berubah menjadi gumpalan prasasti yang tersebar di atas wayang tersebut, membentuk susunan besar yang masuk ke dalam wayang tersebut. Ayo, aku tidak percaya kamu bisa memutuskan hubunganku dengan boneka itu. Mata Yan Tongtong berkedip-kedip, dan api energi mental di antara alisnya menari-nari. Di depan Luming, 15 boneka berhenti pada saat bersamaan. Mereka tidak bergerak sama sekali, dan kepala mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Luming memutuskan hubungan antara Yan Hua dan boneka itu. Kamu ingin mematikan api pikiranku. Mustahil. Yan Tongtong meraung dan menghentikan semua gerakannya. Api spiritual biru berkedip-kedip di antara alisnya, berubah menjadi benang spiritual tak terlihat yang menghubungkan 15 boneka. Di antara alis Luming, ada api biru dari esensi darah yang melonjak. Dia menggunakan arai untuk memutus hubungan antara Yan Hua dan boneka itu. Namun, jiwa Yantong jauh lebih kuat daripada Feng Tai, dan penggunaan api jiwa telah mencapai alam keinginan hati. Jiwanya kuat dan pantang menyerah, dan 10 kali lebih sulit untuk memutusnya daripada Feng Tai. Luming menyadari bahwa dia telah menghadapi perlawanan yang kuat. Kamu tidak bisa menghentikanku. Luming bergumam. Api energi mental di antara kedua alisnya semakin membara, hampir terwujud. Energi mentalnya melonjak ke kepala boneka itu dan bertindak berdasarkan formasi. Kepala boneka itu berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan. Saya tidak akan kalah. Mata Yan Tongtong tegas saat dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Pada akhirnya, dia bahkan meraung, dan cincin spiritual muncul di atas kepalanya. Merah, oranye, kuning, hijau, cian, dan biru. Ada 6 cincin spiritual. 4 cincin pertama memiliki 8 titik cahaya di masing-masing cincin. Cincin spiritual berwarna hijau dan biru di belakang mereka masing-masing memiliki 7 titik cahaya. Ini berarti Yantong telah menyalakan 8 lampu di 4 tingkat pertama, sedangkan tingkat 5 dan tingkat 6 masing-masing menyalakan 7 lampu. Jika Yantong tidak bisa menyalakan lampu roh ke-8 di level 6, maka langkah selanjutnya adalah menerobos ke level 7. 4 tingkat pertama menyalakan 8 lampu roh, sedangkan tingkat ke-5 dan ke-6 menyalakan 7 lampu. Hasil seperti itu sudah sangat mengesankan. Cincin roh muncul, menyebabkan energi roh Yantong meningkat pesat. Energi rohnya melonjak ke dalam boneka itu seperti air pasang. Mengaum, mengaum. Ke-15 boneka itu meraung dan tubuh mereka sedikit gemetar, seolah-olah mereka akan dikendalikan oleh Yantong lagi. Sepertinya formasi Tianyun membutuhkan energi mental yang kuat untuk memutus hubungan antara boneka dan lawan. Saat ini, yang lain juga melihat rahasia di baliknya. Ini normal. Kalau tidak, jika ia dapat memutuskan hubungan antara orang lain dan boneka itu sesuka hati dan mengambil boneka itu untuk dirinya sendiri, maka formasi semacam ini terlalu menantang surga dan tidak masuk akal. Banyak orang mengangguk. Namun, mereka masih menatap ring pertarungan tanpa berkedip. Mereka ingin melihat apakah Luming berhasil menekan Yan Tongtong. Jika dia tidak bisa mengambil boneka Yan Tongtong, mereka harus melawannya secara langsung. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Yan Tonghua,
Kamu tidak bisa memblokirnya. Senyuman di wajah Lu Ming semakin lebar. Saat ini, matanya tampak bersinar dengan cahaya biru. Bus! Tiba-tiba, cincin muncul di atas kepalanya, cincin roh. Tianyun telah melepaskan lingkaran rohnya. Mari kita lihat berapa banyak lampu roh yang dia nyalakan. Tunggu, ini, sial, mataku kabur, kenapa aku melihat 5 cincin pertama semuanya memiliki 10 lampu roh. Mataku juga kabur. Sial, kenapa mataku buram? Kenapa aku melihatnya menyalakan 10 lampu roh? Bisakah kamu membantuku melihat berapa banyak yang dia nyalakan? 5 level pertama semuanya memiliki 10, dan level ke-6 memiliki 5. Mengapa Anda melihat hal yang sama dengan saya? Apakah matamu sedang mempermainkanmu? Saya melihat hal yang sama. Saya juga, adegan itu berantakan. Hampir tidak ada yang bisa mempercayai apa yang baru saja mereka lihat, tanpa sadar mengira bahwa mata mereka sedang mempermainkan mereka. Namun, ketika semua orang memberikan jawaban yang sama, mereka tercengang. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Mata dan mulut semua orang terbuka semakin lebar. Mau tidak mau mereka merasa seperti tersedot oleh hembusan angin. Untuk 5 tingkat pertama yang 10 lampu pikiran menyala, itu terlalu menakutkan. Dia telah mencapai kesempurnaan dalam semuanya. Apakah dia masih manusia? Dalam puluhan ribu tahun sejarah sekte jimat-jimat, satu-satunya orang yang dapat mencapai hasil seperti itu adalah Kaisar Liao Chang. Sekarang, masih ada satu lagi. Sedangkan untuk tingkat ke-6 hanya ada 5 titik cahaya. Itu karena Lu Ming belum mencapai puncak level ini. Ya dewa, ini hanyalah monster. Tidak mengherankan jika para pemimpin dari 2 sekte dan para tetua membiarkan Lu Ming menjadi calon zonzi. Dengan bakat seperti itu, bukankah wajar jika dia menjadi calon zonzi? Di tengah kerumunan, Suri, Guan Rong, Feng Tai, dan lainnya yang telah dipukuli oleh Lu Ming semuanya terdiam dan berdiri di sana dalam keadaan linglung, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Ternyata musuh mereka adalah monster. Saat ini, mereka diam-diam bersyukur karena mereka masih hidup. Mereka berada pada level yang sangat berbeda dari Lu Ming. Lupakan saja, tidak bijaksana menjadi musuh monster seperti itu. Matahari terbit menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berpikir untuk membalas dendam pada Lu Ming di masa depan, tetapi sekarang, dia telah sepenuhnya menyerah pada pemikiran itu. Feng Tai, Guan Rong, dan favorit surga lainnya juga menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka mengaku kurang beruntung. Siapa yang meminta mereka menjadi buta? Jimai, Meng Jia, dan Haming membelalak kaget. Bukan suatu ketidakadilan kalau aku kalah darinya. Haming tertawa. Di sisi lain, mulut kecil Bai Cixue terbuka lebar. Orang ini telah membuatku tidak tahu apa-apa begitu lama. Bai Cixue berpikir, banyak tetua sekte jimat-jimat, yang tidak mengetahui hal ini sebelumnya, juga sangat terkejut. Mereka memandang Bai Sijin dan yang lainnya yang tersenyum di langit. Mereka akhirnya mengerti bahwa para tetua telah lama mengetahui tentang bakat Lu Ming. Di panggung pertarungan, Yan Tongtong bahkan lebih terkejut dan tercengang. Bahkan cincin spiritualnya pun bergetar. Ledakan, energi mental Lu Ming menyembur keluar seperti tsunami dan melonjak ke dalam boneka. Yan Tongtong terkejut. Bagaimana dia bisa menolaknya? Lu Ming memutuskan hubungan antara dia dan boneka-boneka itu. Ke-15 boneka itu sepenuhnya berada di bawah kendali Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 888 Bahasa Indonesia. 888 menggunakan tubuh seseorang untuk menuliskan formasi. Mengaum, raungan boneka itu menyentak semangat semua orang, dan mereka pulih dari keterkejutannya. Tianyun, aku kalah. Keterkejutan Yan Tong berubah menjadi helaan napas panjang. Di tempat kejadian, banyak orang juga menghela nafas dalam hati. Wajar jika Yan Tongtong kalah. Bukan karena Yan Tongtong tidak kuat, tapi Lu Ming terlalu mengerikan. Arai yang dia kuasai bahkan bisa menahannya. Setelah Yan Tonghua mengaku kalah, dia berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, Lu Ming berteriak. Ada yang lain. Yan Tongtong berbalik. Bonekamu. Lu Ming tersenyum dan menunjuk ke-15 boneka itu. Yan Tongtong tertegun sejenak, lalu dia menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak.
Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan boneka itu dan berjalan menuruni ring pertarungan. Lumayan, lumayan. Di langit, Bai Sijin, Du Songjue, dan beberapa tetua mengangguk. Dia bahkan mengembalikan boneka itu ke Yan Tonghua setelah dia menang. Ini membuktikan bahwa Lu Ming bukanlah orang yang mengingini keuntungan kecil. Dia jujur dan jujur. Sebelumnya, dia telah mengalahkan Feng Tai dan menaklukkan boneka Feng Tai karena Feng Tai telah menyinggung Lu Ming di masa lalu dan menaruh dendam padanya. Karena ada dendam, tentu saja dia harus memberinya pelajaran. Tianyun memenangkan pertarungan ini. Pengumuman Meng Chong membuatnya mendapat sorakan. Tianyun, Tianyun, aku mencintaimu. Sorakan nyaring datang dari suatu tempat, dan semua orang menoleh untuk melihat sekelompok remaja putri. Mata gadis-gadis itu berbinar saat mereka melihat ke arah Lu Ming yang anggun di ring pertarungan dan berteriak. Lu Ming memiliki wajah yang lembut dan cantik sejak awal. Selain budidaya ganda dalam prasasti dan seni bela diri, ia memiliki temperamen khusus dan pesona yang unik. Bagi remaja putri, dia sangat menarik. Saat ini, Lu Ming telah menunjukkan bakatnya yang tak tertandingi. Tentu saja, dia menarik perhatian banyak remaja putri. Lu Ming tersenyum pahit dan menyentuh hidungnya. Dia berjalan menyusuri arena pertarungan, menyebabkan banyak pria muda di sekitarnya melemparkan tatapan iri, cemburu, dan penuh kebencian padanya. Setelah Lu Ming turun, Jimai dan Meng Jia melangkah ke ring pertarungan. Adegan menjadi tenang, dan mata semua orang kembali ke arena pertarungan. Peringkat Jimai dalam daftar 1000 talenta teratas lebih tinggi dari peringkat Meng Jia, tapi itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Sekarang, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Banyak orang yang penasaran, bertanya-tanya apakah Meng Jia bisa melawan Jimai. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, keduanya mulai berkelahi. Meng Jia juga merupakan keajaiban sekte boneka. Dia memanggil 15 boneka sekaligus, yang semuanya berada di tingkat 10 level 6, sama seperti Yan Tongtong. Namun, boneka Meng Jia jauh lebih kecil. Itu adalah boneka yang tampak seperti elang seputih salju. Condor seputih salju memancarkan aura dingin. Sayapnya seperti bilah es, menari di udara dan membentuk susunan samar-samar. Lalu, ia menebas Jimai. Wajah Jimai tenang. Dia mengambil beberapa langkah dan sebuah formasi muncul di tanah. Cahaya pedang emas yang tajam meledak dari formasi dan menebas elang seputih salju. Dan EBSP, pada saat yang sama, jimat muncul di sekelilingnya. Saat kekuatan pikirannya mengalir, jimatnya terbuka, dan cahaya keemasan yang tak berujung meledak. Ledakan, ledakan, raungan yang menggemparkan bumi tiba-tiba terdengar di arena pertempuran. Sayap boneka condor seputih salju itu bagaikan bilah pedang yang terus-menerus bertabrakan dengan cahaya pedang emas, menyebabkan gemuruh yang hebat. Bus! Dengan lambaian tangan Jimai, sederet gulungan prasasti terbang keluar. Setelah diaktifkan, langit dipenuhi dengan cahaya pedang emas. Mereka turun dari langit dan menebas Meng Jia. Meng Jia berteriak dan melambaikan tangannya. 3 boneka terbang kembali dan membentuk formasi, melindunginya. Jimai tidak bisa terburu-buru sama sekali. Untuk sesaat, keduanya tampak berimbang. Pertempuran itu berlangsung lebih dari 10 menit. Sepertinya Jimai tidak bisa mengalahkan Meng Jia. Benar, keduanya berimbang. Kekuatan Meng Jia jelas tidak lebih lemah dari Yan Tongtong, tapi dia juga tidak bisa lebih kuat. Apakah itu berarti Tianyun bisa mendapatkan tempat pertama kali ini? Petik 2. Sulit untuk mengatakannya. Jimai berasal dari sekte jimat. Tianyun tidak bisa menahannya. Sulit untuk mengatakan apakah dia belum pernah melawannya sebelumnya. Suara diskusi terdengar di sekitarnya. Lu Ming juga melihatnya dengan serius. Dia sedikit mengernyit dan pandangannya tertuju pada Jimai. Dia merasa Jimai tidak sesederhana itu. Jimai memberinya perasaan berbahaya. Jimai masih memiliki jurus mematikan yang belum pernah dia gunakan. Pada saat ini, Jimai melambaikan tangannya dan semua gulungan yang belum diaktifkan disingkirkan. Yang lainnya tercengang. Jimai menyimpan gulungan prasasti itu. Apakah dia akan mengaku kalah? Atau apakah dia takut jika dia terus bertarung, dia akan menghabiskan terlalu banyak gulungan prasasti dan kehilangan lebih banyak daripada yang didapatnya. Boneka dari sekte boneka bisa bertarung dalam waktu yang lama.
Sekte Jimat menggunakan gulungan prasasti. Jika mereka tidak bisa mengalahkan lawannya dalam satu kali kejadian, mereka akan menderita kerugian besar. Wajar jika Jimai mengaku kalah setelah pertarungan yang panjang. Jimai, apakah kamu akan mengaku kalah? Kata Meng Jia. Bertarung. Jawaban Jimai sederhana. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Meng Jia terus mengendalikan boneka itu dan menerkam Jimai. Saat boneka Meng Jia mendekati Jimai, tangan Jimai seperti pedang. Dia menebas dan cahaya pedang yang menyilaukan meledak, seolah itu bisa membelah langit menjadi dua. Bang! Cahaya pedang secara akurat mengenai boneka condor yang besar. Salah satu sayap boneka itu dipotong menjadi dua, dan terlempar jauh. Pada saat yang sama, telapak tangan Jimai muncul dan cahaya pedang dipancarkan. Bang! Bang! Beberapa boneka elang terlempar terbang secara berurutan, menderita luka serius. Kekuatan yang sangat menakutkan. Boneka kelas 10 LV6 sangat keras, tetapi boneka itu terpotong menjadi dua oleh cahaya pedang. Murid Luming mengerut, teknik seni bela diri. Tidak, itu formasi. Aku mengukir formasi dengan tubuhku. Luming sangat terkejut. Pandangannya tertuju pada Jimai. Pada awalnya, dia mengira itu adalah keterampilan bela diri, tetapi setelah melihat lebih dekat, dia tahu itu bukan keterampilan bela diri. Pada saat ini, prasasti muncul di kulit Jimai, membentuk susunan misterius. Itu mengeluarkan aura menakutkan yang melampaui tingkat lautan roh. Menggunakan tubuhku untuk menuliskan formasi, aku menuliskan formasi dengan tubuhku. Banyak orang berteriak kaget. Itu memang formasi yang diukir dengan tubuh seseorang. Jimai seharusnya mengukir formasi pembunuhan tingkat 7, formasi 10.000 pembunuhan cahaya kemasan. Seorang penatua berbicara. Dia sebenarnya menggunakan tubuhnya untuk menuliskan formasi. Luming bergumam pada dirinya sendiri. Menggunakan tubuh sendiri untuk menuliskan suatu formasi, seperti namanya, adalah memasukkan formasi tersebut ke dalam tubuh fisik seseorang dan mengintegrasikannya sepenuhnya dengan tubuh fisiknya. Ini akan membuat tubuh fisik itu sendiri menjadi formasi pembunuhan. Ini benar-benar berbeda dari formasi ledakan esensi klasik yang diukir Luming di tubuhnya di masa lalu untuk menyembunyikan auranya. Arai yang ditulis Luming semuanya adalah arai tambahan. Mereka hanya tertinggal sementara di permukaan tubuh. Setelah jangka waktu tertentu, ketika energinya habis, mereka akan menghilang secara alami. Namun, mengukir formasi dengan tubuh seseorang berbeda. Itu adalah untuk sepenuhnya mengukir formasi ke dalam tubuh seseorang dan menggabungkannya dengan tubuh. Tubuh adalah bentukan, dan bentukan adalah tubuh. Ini sangat mengerikan. Selama api energi mentalnya kuat, tubuh fisiknya dapat melepaskan kekuatan susunannya kapan saja. Kaisar Naga Abadi Chapter 889 Bahasa Indonesia. 889 Pertempuran terakhir. Ambil contoh Jimai. Dia telah menuliskan formasi susunan tingkat 7, 10.000 susunan pembunuh cahaya kemasan. Formasi susunan ini sangat kuat bahkan di antara formasi susunan tingkat 7 dan dapat membunuh ahli alam embrio roh. Namun, terlalu sulit dan sangat berbahaya untuk menuliskan formasi dengan tubuh seseorang. Seberapa kuat formasi pembunuhannya? Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan terbunuh dan tubuh mereka akan menjadi abu. Tidak ada yang menyangka Jimai bisa mengukir formasi dengan tubuhnya. Itu harusnya merupakan formasi yang tidak lengkap. Ini belum lengkap. Kalau tidak, itu akan menjadi lebih kuat. Beberapa generasi tua memahami situasi ini. Banyak orang mengangguk. Seharusnya begitu. Jika itu adalah formasi lengkap, boneka Meng Jia mungkin akan hancur berkeping-keping hanya dengan satu serangan pedang. Pastinya tidak hanya terluka parah. Namun, bahkan jika itu bukan susunan 10.000 pembunuhan cahaya emas yang lengkap, itu masih sangat menakutkan. Terlebih lagi, sulit bagi kekuatan spiritual alkemis peringkat 6 untuk mengeluarkan kekuatan penuh dari formasi peringkat 7. Jika Jimai dapat menyelesaikan formasi dan menuliskan 10.000 formasi pembunuhan cahaya emas lengkap, kekuatan tempurnya akan sangat mengejutkan. Dia akan mampu bertarung melawan 100 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Itu benar. Jika aku menyempurnakan susunannya dan menjadi alkemis level 7, itu akan menjadi lebih kuat. Banyak orang berdiskusi. Meng Jia, apakah kamu masih ingin bertarung?
Mata Jimai bersinar dengan cahaya yang tajam, seolah ada cahaya pedang yang berkedip di matanya. Kamu benar-benar selesai mengukir formasi dengan tubuhmu. Saya terkesan. Aku bukan tandinganmu. Pertempuran ini tidak ada artinya. Saya mengaku kalah. Meng Jia langsung mengaku kalah. Meng Jia mengaku kalah dan Meng Chong mengumumkan kemenangan Jimai. Selanjutnya, Meng Chong mengumumkan putaran kedua. Tianyun berasimilasi dengan Meng Jia, dan Jimai berasimilasi dengan Yan. Meng Chong sepertinya sengaja meninggalkan Jimai dan Tianyun untuk yang terakhir. Saya mengaku kalah dalam pertempuran ini. Di arena pertarungan, Meng Jia menghadapi Lu Ming dan mengaku kalah. Energi mentalnya setara dengan energi Yan Tong. Jika dia bertarung dengan Lu Ming, dia pasti akan mengambil boneka itu pada akhirnya. Tidak ada gunanya berkelahi. Pertarungan terakhirnya adalah bersaing dengan Yan Tongtong untuk tempat ketiga. Seperti yang diharapkan, Yan Tongtong dan Meng Jia memiliki pemikiran yang sama dan mengaku kalah saat menghadapi Jimai. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Jimai, jadi sebaiknya dia menyelamatkan jiwanya dan melawan Meng Jia. Pada titik ini, Tianyun dan Jimai telah memenangkan kedua pertarungan mereka dan telah mengunci posisi 3 teratas, mengunci posisi observatorium. Di ronde ketiga, Yan Tong akan melawan Meng Jia, dan Tianyun akan melawan Jimai. Meng Chong mengumumkan, suasana menjadi semakin memanas. Kompetisi akhirnya mencapai babak final. Kedua pertandingan ini mampu menggugah rasa penasaran di hati setiap orang. Yan Tongtong dan Meng Jia, dua teladan sekte boneka, hanya berjarak beberapa tempat dalam daftar 1000 talenta teratas. Siapa yang lebih kuat? Jimai dan Tianyun adalah yang paling menarik. Jimai sebenarnya telah menguasai teknik mengukir formasi yang sangat sulit dan berbahaya dengan tubuhnya. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Tianyun, si kuda hitam, sepertinya muncul begitu saja. Saat dia muncul, dia ditunjuk sebagai calon Zonzi oleh dua pemimpin sekte dan tetua. Hal ini mengejutkan seluruh Gunung Liangyi. Sebelumnya, dia telah menunjukkan kekuatan tempur seni bela diri yang menakutkan. Bakat prasasti yang terungkap dalam kompetisi kali ini juga sangat mengejutkan. Antara Lu Ming dan Jimai, siapa yang lebih kuat? Semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Di bawah antisipasi semua orang, kompetisi dimulai. Pertama, Yan Tongtong dan Meng Jia yang memperebutkan tempat ketiga. Keduanya sama-sama boneka. Segera setelah pertempuran dimulai, pertempuran itu menjadi sangat intens. Bentrokan antar wayang berlangsung dengan kekerasan, langsung, dan brutal sehingga menyebabkan gemuruh yang menggelegar terus terdengar. Keduanya memiliki kekuatan spiritual yang serupa dan tingkat api spiritual yang sama. Mereka berdua berada pada tahap awal, batas jantung. Dapat dikatakan bahwa mereka berimbang. Keduanya bertarung selama setengah jam penuh. Pada akhirnya, Yan Tong yang lebih ulet menang dengan sedikit keunggulan. Dengan cara ini, Yan Tongtong akhirnya mengamankan posisi ketiga. Kemudian, pertarungan terakhir antara Tian Yu dan Jimai dimulai. Keduanya melangkah ke ring pertarungan dan berdiri berhadapan. Mata semua orang tertuju pada ring pertarungan. Menurut kalian siapa yang akan menang, Tianyun atau Jimai? Sekarang sepertinya Jimai mempunyai peluang menang yang lebih tinggi. Bagaimanapun, dia telah mengembangkan 10.000 formasi pembunuhan cahaya emas. Ini sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menolaknya. Menurut saya belum tentu demikian. Metode Tianyun bervariasi dan dia terampil dalam banyak formasi. Selain itu, kejiwaannya sangat kuat. Siapa yang tahu kalau dia punya trik lain? Petik 2. Itu benar. Pertandingan ini akan menarik. Perlahan-lahan, kebisingan di sekitar mereka mereda, dan kerumunan itu menatap ke arah dua orang di arena pertarungan. Tianyun, aku tidak akan menahan diri dalam pertempuran ini. Hati-hati. Jimai mengingatkan. Itulah yang aku inginkan, kamu bisa menyerang sebanyak yang kamu mau. Lu Ming tersenyum dan menatap Jimai. Tiba-tiba, aura menakutkan terpancar dari tubuh Jimai. Tanda padat muncul di kulitnya. Suara mendesing. Jimai melambaikan tangannya dan cahaya pedang yang menakutkan menebas ke arah Lu Ming. Pergi. Lu Ming melambaikan tangannya dan 12 boneka muncul. Mereka meraung dan bergegas menuju Jimai. Bang! Boneka serigala raksasa di kelas 9 LV6 terbelah dua oleh cahaya pedang, namun boneka lainnya tidak berhenti dan terus menyerang.
Pada saat yang sama, Luming menghentakkan kakinya dan melambaikan tangannya, mulai membuat susunan di tanah. Suara mendesing. Suara mendesing. Jimai melambaikan tangannya dan sinar cahaya pedang menyala. Luming mengendalikan boneka-boneka itu untuk menyerang dan memblokir cahaya pedang. Di antara 12 boneka, 6 di antaranya berada di kelas 9 LV6, dan dengan cepat dipotong menjadi 2 dan diubah menjadi besi tua. 6 lainnya berada di kelas 10 LV6, dan terluka parah. Namun, itu berhasil menahan mereka selama 10 napas penuh, memberikan cukup waktu bagi Luming untuk menuliskan formasi. Suara mendesing. Suara mendesing. Sebuah formasi besar muncul di sekitar Luming. Pedang Ki bersiul dan guntur bergemuruh. Pedang Ki yang tak berujung melesat ke arah Jimai. Itu adalah teknik formasi tingkat 6 kelas atas, formasi pedang yang melolong. Banyak orang terkejut. Mereka tidak menyangka Luming mampu membuat formasi tingkat 6 tingkat atas hanya dalam 10 napas. Merusak. Jimai berteriak dan melambaikan tangannya. Prasasti di tubuhnya bersinar dan aura menakutkan menyebar. Cahaya pedang menebas dengan keras, berbenturan dengan pedang yang melolong formasi guntur. Pada saat yang sama, Luming terus menuliskan formasinya. Meskipun formasi pedang yang menggelegar kuat, ia masih tidak mampu melawan Jimai. Segera, formasi itu dipatahkan oleh Jimai. Namun, di saat berikutnya, formasi Luming lainnya muncul. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, subur dan hijau, melilit Jimai. Itu adalah formasi level 6 tingkat atas lainnya. Pedang Jimai bersinar dan pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh saat dia menebas tanaman merambat. Namun, tanaman merambatnya sangat keras dan dia tidak bisa memotongnya sama sekali. Pada saat Jimai memecahkan formasi, Luming telah selesai menuliskan 2 formasi level 6 terbaik lainnya dan sedang menunggunya. Terlalu cepat, kecepatan ukiran formasi Tianyun terlalu cepat. Itu benar, penggunaan api energi mentalnya tidak sesederhana tahap awal, kehendak hati. Rasanya bahkan lebih menakutkan daripada tahap tengah, kehendak hati. Itu tidak mungkin. Mungkinkah dia sudah mencapai tahap akhir, batas jantung? Itu adalah ranah yang hanya bisa dicapai oleh alkemis tingkat 7 tingkat lanjut. Banyak orang berspekulasi bahwa api energi mental Luming berada pada tingkat yang sangat tinggi dan mereka sangat terkejut. Kaisar Naga Abadi Chapter 890 Bahasa Indonesia. 890 mendapatkan persetujuan. Cahaya emas 10.000 bunuh. Jimai berteriak. Prasasti di tubuhnya menjadi lebih mempesona. Bahkan matanya memancarkan pedang Ki. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi formasi pembunuhan. Cahaya pedang tak berujung keluar dari tubuhnya. Seolah-olah setiap inci kulitnya bisa mengeluarkan cahaya pedang. Itu seperti susunan level 7 yang bergerak menuju Luming. Ledakan, ledakan, ledakan yang mengerikan terdengar. 2 formasi level 6 terbaik yang dibuat Luming dihancurkan oleh Jimai dalam sekejap. Luming mundur dengan cepat. Kaki dan tangannya tidak berhenti sama sekali, dan rune terus memenuhi udara. Bus, formasi level 6 kelas atas lainnya muncul, tapi Jimai melangkah maju. Kemanapun dia lewat, dia menghancurkan segalanya. Pedang Ki ada di mana-mana dan sangat kuat. Pada saat ini, kekuatan tempur Jimai tidak lebih lemah dari seniman bela diri alam embrio roh tingkat pertama biasa. Formasi level 6 kelas puncak hancur hanya dalam beberapa tarikan napas. Tianyun akan dikalahkan. Formasi kelas 6 kelas atas tidak mampu menghentikannya. Itu benar, waktu yang dibutuhkannya untuk menuliskan formasi tersebut tidak selama waktu yang dibutuhkan Jimai untuk menghancurkannya. Dia sudah dalam posisi yang dirugikan dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sangat disayangkan Tianyun sepertinya tidak melakukan persiapan yang cukup sebelum mengikuti kompetisi. Tidakkah kalian semua menyadarinya? Dia tidak menyiapkan boneka apapun, dia juga tidak menyiapkan gulungan prasasti apapun. Memang, jika kita bersiap dengan baik, kita mungkin bisa bertarung. Orang lain, seperti Sekte Wayang, akan menyiapkan banyak wayang sebelum mengikuti kompetisi. Sekte Jimat juga akan menuliskan banyak jimat prasasti. Namun, Luming sepertinya tidak memilikinya. Luming memang belum siap. Dia memang memiliki beberapa gulungan prasasti, tapi yang tertinggi hanya pada tahap 6 dan tahap 9, yang tidak terlalu berguna.
Bang! Formasi tingkat 6 tingkat atas lainnya dihancurkan oleh Jimai. Tianyun, akui saja kekalahan. Kamu bukan tandinganku. Suara Jimai terdengar. Ah, benarkah? Inilah yang ingin saya katakan. Pada saat ini, Luming tersenyum dan tiba-tiba berhenti menulis prasasti. Di sekitar mereka, banyak orang tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa Luming tiba-tiba berhenti. Dari perkataannya, sepertinya dia ingin meminta Jimai untuk mengaku kalah. Apa yang sedang terjadi? Orang ini, beberapa mata tetua alam dewa spiritual berkedip-kedip seolah-olah mereka telah melihat sesuatu. Mereka sangat terkejut. Kalau begitu mari kita lihat trik apa lagi yang kamu punya. Jimai melangkah maju dan menyerang Luming. Pada saat ini, Luming mengambil langkah ringan ke depan. Bus! Di arena pertarungan, barisan besar muncul. Di tengah cahaya yang menyilaukan, pilar api yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Pilar api bersilangan dan membentuk sangkar besar, menjebak Jimai di dalamnya. Cahaya pedang keluar dari tubuh Jimai dan menebas pilar api. Terdengar ledakan keras namun pilar api tidak bergerak sama sekali. Dia tidak bisa memotongnya. Formasi tingkat 7. Ekspresi Jimai berubah. Susunan formasi tingkat 7, itu adalah susunan formasi tingkat 7, penjara api surgawi. Seseorang berteriak, mengenali formasi ini. Astaga, kapan Tianyun menuliskan formasi kelas 7? Dia pasti menuliskannya ketika dia menuliskan formasi level 6. Luar biasa, dia menuliskan formasi level 7 sambil menuliskan formasi level 6. Dia menggunakan formasi level 6 itu untuk menghentikan Jimai dan menyempurnakan formasi level 7. Ini terlalu mengerikan. Dan EBSCP, banyak orang di sekitar mulai mengaum kaget. Sudah merupakan prestasi yang mengesankan bagi alkemis level 6 untuk menuliskan susunan level 7. Namun, Luming telah menyelesaikannya dalam pertempuran besar. Dia telah menyelesaikannya selangkah demi selangkah dalam pertarungan hebat dengan lawan yang kuat seperti Jimai. Waktu singkat yang dia ambil sungguh mengejutkan. Ini adalah penjara api surgawi formasi tingkat 7 yang lengkap. Formasi yang diukir Jimai dengan tubuhnya tidak lengkap dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Itu tidak dapat menghancurkan formasi Luming sama sekali. Jimai, bagaimana kabarnya? Luming berdiri di luar barisan dan suaranya terdengar. Cahaya di tubuh Jimai meredup dan dia menghela nafas. Aku mengaku kalah. Dia tahu bahwa Luming bersikap lunak padanya. Jika Luming menuliskan susunan pembunuhan tingkat 7, dia akan dikalahkan dan dibunuh. Penjara api surgawi hanyalah formasi jebakan untuk menjebaknya. Terima kasih telah membiarkanku menang. Luming menangkupkan tinjunya. Kemudian, dengan lambaian tangannya, prasasti itu disembunyikan, dan pilar api menghilang. Tianyun memenangkan pertarungan ini, Meng Chong mengumumkan. Dengan pengumuman Meng Chong, alun-alun menjadi gempar. Jelas sekali, hasil ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Sebelum kompetisi dimulai, tidak ada yang menyangka hasil seperti itu. Di langit, Bai Sijin berdiri dari tempat duduknya dan menekankan tangannya ke udara. Semua suara di aula menjadi sunyi. Dengan ini saya umumkan bahwa juara kompetisi ini adalah Tianyun. Suara Bai Sijin seperti badai, menyebar ke seluruh area. Tianyun, Tianyun. Di suatu area tertentu, sekelompok wanita cantik berteriak-teriak dengan keras, wajah mereka memerah karena kegirangan. Juga, Tianyun adalah kandidat Zonzi. Apakah Anda keberatan? Suara Bai Sijin terdengar lagi. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Semua mata kembali tertuju pada Luming. Pandangan mereka sedikit rumit. Tianyun sangat jenius, apalagi yang bisa mereka katakan. Kali ini, dia sudah membuktikan dirinya dengan kekuatannya sendiri. Bukan hanya dia monster dalam seni bela diri, tetapi bahkan prasasti Dao-nya pun sangat menakutkan. Berapa banyak orang di dunia ini? Zonzi awan langit. Tiba-tiba, teriakan nyaring bergema di seluruh area. Itu adalah Bai Chixue. Dia mengangkat tangannya dan berteriak. Zonzi awan langit. Zonzi awan langit. Di suatu area tertentu, sekelompok wanita berteriak keras. Kali ini, teriakannya semakin keras, perlahan-lahan menarik perhatian yang lain. Baik itu beberapa murid laki-laki muda, murid perempuan, atau bahkan beberapa generasi yang lebih tua, semua orang meneriakkan kata-kata, langit awan Zonzi.
Di tengah kerumunan, matahari terbit, Feng Tai, dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat rumit. Sebelum kompetisi, mereka bersiap untuk mempermalukan Lu Ming dalam kompetisi untuk membalas kekalahan mereka. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Dalam 3 putaran kompetisi, mereka tidak hanya gagal mempermalukan Lu Ming, tetapi mereka juga dipermalukan olehnya. Pada akhirnya, halo di sekitar Lu Ming menjadi lebih mempesona dan mempesona. Sebagai perbandingan, mereka seperti kunang-kunang. Tidak ada cara untuk membandingkan. Zonzi awan langit. Mereka tertawa getir, dan akhirnya ikut berteriak-teriak. Lu Ming mengamati sekelilingnya. Saat ini, tatapannya sangat tenang dan hatinya tenang. Dia sangat jelas tentang tujuannya. Saat ini, dia hanya dapat dianggap telah memperoleh persetujuan awal dari Sekte Jimat-Jimat. Namun, ini hanyalah permulaan. Dia masih jauh dari bisa mendapatkan dukungan dari orang-orang ini. Hal ini terutama berlaku bagi para tetua di langit. Tujuannya adalah pertarungan keberuntungan karma. Tujuan sebenarnya dia adalah menjadi juara dalam pertempuran Providence. Hanya dengan melakukan hal itu dia bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di Gunung Liangyi dan Sekte Jimat-Jimat. Hanya dengan begitu dia bisa benar-benar mendapatkan dukungan dari kekuatan ini.